Hai, selamat datang di Cactus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas volume ekstra dari Mushoku Tensei, atau lebih tepatnya, kisah perjalanan heroik dari putra kedua Rudius, yaitu Sighart Saladin Greyrat. Dan sebelum kita mulai videonya, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kembali di saat Sighart dan Pax akhirnya lulus dari Akademi Kerajaan Asura. Upacara kelulusan digelar di Istana Perak Kerajaan Asura, dan upacara itu dihadiri oleh beberapa orang yang penting, termasuk Ratu Kerajaan Asura sendiri, yaitu Aril Anemoi Asura. Ayah dan ibu Sighart juga datang pada upacara ini, dan karena ayahnya cukup terkenal, banyak bangsawan kelas atas dan wisudawan yang berkerumun di sekitar ayahnya itu. Upacara kelulusan nampak begitu mewah. Dan hal itu cukup berbeda dengan dunia milik Sighart, mengingat Sighart dan Pax selama ini hidup di dunia di mana mereka selalu dikucilkan. Berbeda dengan Saril yang saat ini nampak populer dan dikerumuni oleh banyak wisudawan lainnya. Kemudian tak lama setelah itu, Ratu Aril bersama Kaisar Utara Doga dan Dewa Air Isolde tiba-tiba mendatangi Sighart dan juga Pax. Menurut cerita, Doga dan Isolde ikut membantu ayah Sighart ketika dalam pertempuran besar yang terjadi di masa lalu. Dan Sighart menghormati mereka berdua seperti legenda hidup. Melihat Sighart dan Pax, Aril kemudian mengucapkan selamat atas kelulusan mereka, yang lalu ditanggapi oleh Pax dengan ucapan hormat sambil memberikan salamnya. Sighart ikut meniru gerakan Pax, dan meskipun saat kecil Sighart pernah bertemu dengan Aril, namun ini adalah kali pertamanya bagi Sighart untuk memberikan salam formal. Awalnya Aril nampak membicarakan berbagai hal yang cukup umum, tetapi setelah beberapa saat Aril bertanya ke Sighart apakah dia bersedia untuk dijodohkan dengan Saril, mengingat Saril nampaknya sudah menyukai Sighart. Dan juga ayah Sighart pastinya tidak akan keberatan jika Sighart setuju dengan hal itu. Namun Sighart menjawabnya bahwa dia akan memikirkan hal itu nanti. Mendengar itu, Aril hanya tersenyum, dan lalu dia kemudian menawari Pax untuk tetap tinggal di kerajaan Asura jika dia sudah tidak ingin kembali ke kerajaan Raja Naga. Menanggapi itu, Pax pun menjawab bahwa dia tidak bisa menerima hal itu karena dia masih memiliki tugas di keluarganya. Mendengar itu, wajah Aril nampak terlihat sedikit lesu, mengingat dia baru saja ditolak 2 kali hari ini. Kemudian setelah Aril pergi, kini adalah giliran ayah Sighart yang datang untuk menemui mereka. Ayah Sighart yaitu Rudius nampak terlihat tersenyum, dan dia lalu mengatakan bahwa dia sangat bangga kepada Sighart karena telah mencapai nilai tertinggi pada pelajaran olahraga. Yang lalu hal itu ditanggapi oleh Sighart bahwa itu biasa saja. Terlebih, Sighart juga tidak boleh mengecewakan baik ayahnya maupun gurunya Alex. Mendengar itu, Rudius hanya tersenyum garing. Namun, Rudius selalu mengatakan bahwa setelah lulus, Sighart akan mulai hidup mandiri. Jadi, karena itulah Rudius akan berharap banyak kepada Sighart. Menurut Sighart, ayahnya selama ini tidak pernah berharap kepada semua anaknya, karena dia memiliki prestasi yang sulit untuk dicapai oleh anaknya. Tetapi perkataan Rudius yang telah berharap kepadanya telah menggetarkan hati milik Sighart. Namun Sighart saat ini masih tidak tahu apakah yang diharapkan ayahnya darinya, dan apakah hal itu tentang pernikahan dengan kalangan bangsawan. Sighart terus memikirkan hal itu, sementara Rudius saat ini sedang memberikan ucapan selamat kepada Pax. Selain itu, Rudius juga nampak mengatakan bahwa dia berharap bisa membantu Pax untuk melakukan sesuatu. Namun, hal itu kemudian ditolak oleh Pax karena Rudius selama ini sudah terlalu banyak untuk membantunya. Bahkan, alasan Pax bisa bersekolah di kerajaan Asura adalah berkat dari rekomendasi Rudius. Mendengar itu, Rudius selalu hanya bisa memberikan semangat. Sementara di sisi lain, Sighart nampak tidak paham dengan apa yang sedang dibicarakan antara Pax dengan ayahnya. Karena jantung Sighart saat ini masih berdegup kencang mengingat perkataan bahwa ayahnya telah berharap banyak kepadanya. Kemudian setelah upacara kelulusan selesai, Sighart lalu bertanya apakah Pax sudah mengenal ayahnya. Yang kemudian dijawab oleh Pax bahwa ayah Sighart terlibat dalam insiden kematian ayahnya. Dan karena rasa bersalahnya, ayah Sighart selalu membantu dirinya.
Mendengar itu, Sikhard kemudian teringat dengan cerita ayahnya dulu, di mana ayahnya dan Sanoba terlibat dalam kekacauan internal di kerajaan Chiron, yang mana tragedi itu berakhir dengan pangeran ketujuh yang bernama Pax mati dalam insiden itu, dan istri serta anaknya hidup sengsara di kerajaan Raja Naga, karena mereka dianggap telah bertanggung jawab atas hancurnya persekutuan antara kerajaan Chiron dengan kerajaan Raja Naga. Mengingat itu, Sikhard kemudian sadar bahwa Pax ternyata adalah anak dari pangeran ketujuh yang mati itu. Sementara itu, di sisi lain, Pax selama ini berpikir bahwa Sikhard sudah menyadari hal itu. Dan Pax selalu berpikir bahwa alasan Sikhard selalu membantunya selama ini adalah karena ayahnya yaitu Rudius ingin Sikhard untuk terus membantu Pax, supaya selama di akademi Pax tidak mengalami kesepian. Namun hal itu ternyata tidaklah benar dan Sikhard berteman dengan Pax atas kemauannya sendiri. Mengetahui itu, Pax pun kemudian cukup bersyukur sudah menjadi teman Sikhard. Dan lalu tak lama setelah itu, Sikhard kemudian juga bertanya tentang apa yang Pax bicarakan dengan Ratu Aril dan juga ayahnya sebelumnya. Mendengar itu, wajah Pax kemudian berubah menjadi sedikit muram, dan sambil tersenyum kejut, Pax mengatakan bahwa sebenarnya dia akan diberikan suatu wilayah saat dia sudah kembali di kerajaan Raja Naga nanti. Wilayah itu terletak di perbatasan selatan, dan tidak hanya tandus, wilayah itu juga dekat dengan hutan utara Rahang Bawah Naga Merah. Awalnya, wilayah itu cukup strategis untuk dilewati dalam perjalanan antar kerajaan. Tetapi setelah kerajaan Asura melegalkan sihir teleportasi, banyak orang yang mulai tidak melewati tempat itu lagi. Selain itu, meskipun ada banyak monster yang mendiami hutan, namun karena Pax bukan berasal dari keluarga bangsawan yang besar, masih ada kemungkinan bahwa kerajaan tetangga akan menyerang wilayah yang dikelola oleh Pax. Dan karena itulah Ratu Aril dan Ayah Sikhard berniat untuk membantu Pax, karena mereka nampaknya tahu bahwa Pax tidak akan sanggup untuk mengembangkan wilayah itu sendirian. Di kerajaan Raja Naga, Pax dan ibunya telah dianggap sebagai seorang pengganggu. Namun meskipun begitu, Pax masihlah seorang bangsawan. Jadi karena itulah dia masih diizinkan untuk bersekolah di kerajaan Asura. Dan juga alasan Pax tidak keluar dari kerajaan karena nyawa ibunya bisa saja terancam jika Pax sampai keluar dari kerajaannya. Mendengar itu, Sikhard pun kemudian langsung menjadi ikut kesal. Tetapi Sikhard saat ini tidak bisa mengatakan apapun. Dan lalu Pax juga memberitahukan alasan sebenarnya mengapa dia masih mau melakukan tugasnya di kerajaan Raja Naga, yaitu Pax mempunyai ambisi untuk membangun kerajaannya sendiri. Pax akan mewujudkan impian yang belum pernah dicapai oleh ayahnya sendiri, dan dengan mengelola suatu wilayah adalah kesempatannya untuk mewujudkan hal itu. Secara teknis, wilayah itu memang masih wilayah milik kerajaan Raja Naga. Tetapi tidak ada yang tahu mengenai masa depan. Dan jika wilayah Pax bisa menjadi besar, Pax berniat akan memerdekakan wilayahnya sendiri. Yang mana hal itu akan membuat wilayah itu menjadi milik Pax sepenuhnya. Mendengar itu, Sikhard pun menjadi cukup kaget. Karena apa yang akan dilakukan oleh Pax adalah suatu pertaruhan yang cukup berbahaya. Di mana dia akan membangun wilayahnya sendiri hingga bisa mengkhianati kerajaan Raja Naga. Pax tahu bahwa hal itu adalah sesuatu yang sulit. Tetapi setelah 3 tahun belajar di Asura, Pax yakin bisa mengembangkan wilayahnya menjadi kerajaan kecil yang makmur. Dan jika Pax bisa terus konsisten, kerajaannya pasti akan segera menjadi kerajaan yang kuat. Meskipun begitu, menurut Sikhard hal itu masihlah terlalu sulit. Melakukan kudeta bukanlah suatu perkara yang mudah. Karena tidak hanya menghimpun pasukan yang kuat, namun Pax harus membangun perekonomian dan juga pertahanan supaya penduduknya tidak menjadi korban. Dan lalu setelah mengatakan semua itu, Pax dengan penuh keyakinan akhirnya mengajak Sikhard untuk ikut bersamanya. Pax tahu bahwa kehidupan Sikhard akan jauh lebih baik jika dia tidak ikut bersamanya. Tetapi selama 3 tahun bersama Sikhard, Pax yakin bahwa dia bisa melewati rintangan apapun yang menghadang jika dia tetap bersama dengan Sikhard. Mendengar itu, Sikhard pun menjadi bingung. Hari ini, ayahnya untuk pertama kalinya mengatakan bahwa dia telah berharap kepada Sikhard. Yang mungkin saja salah satu harapan itu pasti menikah dengan Saril. Dengan kata lain, mempererat hubungan dengan kerajaan Asura jauh lebih penting daripada dengan kerajaan Raja Naga. Namun terlepas dari itu, tujuan akhir Pax adalah sebuah kudeta, yang berarti mereka akan menjadi musuh dari kerajaan Raja Naga. Yang mana jika Sikhard sampai terlibat dalam hal itu, maka usaha ayahnya selama ini untuk menjalin kerjasama dengan kerajaan Raja Naga akan menjadi sia-sia.
Selama ini, ayah Sikat selalu berusaha untuk melindungi keluarganya, dan Sikat menjadi lebih bingung ketika memikirkan hal itu. Melihat wajah Sikat, Pax pun akhirnya segera mengakhiri pembicaraan mereka, dan Pax tidak menunggu jawaban dari Sikat. Kemudian keesokan harinya, Pax akhirnya sudah berangkat pulang ke kampung halamannya. Sementara Sikat juga pulang ke Saria dengan membawa kebimbangan dalam dirinya. Dan Sikat kemudian berakhir dengan tidak memenuhi baik harapan Pax maupun dari ayahnya sendiri. Kemudian cerita berpindah di pagi hari setelah Sikat kalah dari Lightning semalam. Pagi ini Sikat memutuskan untuk pergi ke kantor Orsted. Tujuan Sikat bukanlah untuk menemui Orsted, melainkan Sikat ingin bertemu dengan gurunya, yang tidak lain adalah Dewa Utara Kalman III. Saat masih berumur 15 tahun, Sikat sering berlatih di tempat ini. Bahkan, Sikat sudah memiliki gelar Raja Utara sebelum dia pergi bersekolah di Kerajaan Asura. Namun, setelah lulus, Sikat menjadi jarang untuk pergi ke tempat ini. Bahkan, jika bukan karena adanya kemunculan Lightning semalam, Sikat mungkin tidak akan datang ke tempat ini. Kemudian setelah mencapai resepsionis kantor, Sikat langsung menuju ke ruang latihan bawah tanah untuk menemui gurunya. Dan di sana sudah ada gurunya yaitu Alex yang sedang duduk terdiam. Melihat itu, Sikat pun langsung memanggil gurunya itu. Dan Alex yang mendengar itu kemudian berdiri secara perlahan. Dan tanpa diduga oleh Sikat, Alex tiba-tiba melakukan gerakan menebas yang sangat cepat. Dan dia saat ini sudah berada di hadapan Sikat. Melihat Sikat, Alex pun langsung menyapanya. Dan karena Sikat sudah jarang mengunjunginya, Alex selalu bertanya apakah Sikat datang ke sini untuk merebut gelar Dewa Utara miliknya. Yang lalu, hal itu dijawab oleh Sikat bahwa tentu saja tidak. Dan alasan mengapa Sikat menemuinya kali ini karena Sikat ingin bertanya mengenai kejadian yang terjadi semalam. Mendengar itu, Alex nampak mencoba untuk berbohong. Dan dia mengatakan bahwa sejak kemarin dia terus bermeditasi di dalam ruangan ini. Sikat tahu bahwa gurunya itu saat ini sedang berbohong. Nama gurunya adalah Alexander, dan jika diplesetkan maka bisa menjadi sebuah nama Alexander yang merupakan sinonim dari Lightning. Dan meskipun Alex memberikan penjelasan mengenai organisasi Shadow Corps dan Lightning adalah mantan muridnya, namun Sikat masih tetap tidak percaya. Alex tidak pandai dalam berbohong, namun terlepas dari itu, Sikat masih penasaran mengapa gurunya itu malah melindungi bangsawan gendut semalam. Tetapi ketika Sikat menanyakan hal itu, Alex ternyata malah mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Dan sambil membacanya, Alex pun kemudian memberikan penjelasan kepada Sikat. Apa yang dilakukan Alex hanyalah terus membaca. Dan lalu setelah mengatakan berbagai hal mengenai Shadow Corps, Alex pun langsung menjadi terdiam. Menurut Alex, mereka tidak bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan Shadow Corps di kota ini. Padahal jika mereka serius, mereka bisa saja menyebarkan mata-mata untuk melakukan hal itu. Yang mana hal itu kemudian membuat Sikat berpikir apakah ayahnya lah dibalik dari semua ini. Sikat berpikir bahwa ayahnya mungkin sudah kecewa terhadap dirinya. Karena tidak hanya menghindarinya sejak pulang dari Asura, namun Sikat merasa bahwa dia telah gagal untuk memenuhi harapan ayahnya. Sikat masih tetap menghormati ayahnya, dan menurut Sikat akan jauh lebih baik jika dia dimarahi daripada diabaikan oleh ayahnya itu. Karena hal itu akan membuat hatinya menjadi sangat sakit. Memikirkan itu, Sikat kemudian memutuskan untuk menemui ayahnya, meskipun Sikat tidak tahu tentang apa yang harus dia katakan. Tetapi di saat Sikat akan pergi, Alex menyuruh Sikat untuk membawa pedang yang dia berikan saat ini. Gerakan Alex masih terlihat begitu kaku, yang berarti Alex masih mencoba untuk berbohong kepada Sikat. Namun di saat Sikat menolak pedang itu, wajah Alex nampak berubah menjadi serius. Dan kali ini Alex bertanya mengapa Sikat tidak suka memakai pedangnya. Yang lalu dijawab oleh Sikat bahwa pembela kebenaran tidaklah membutuhkan pedang. Menurut cerita Cedarman yang diceritakan ayahnya, Cedarman tidak menggunakan senjata untuk mengalahkan orang jahat. Mendengar itu, Alex nampak menghela nafasnya, dan dia lalu mengatakan bahwa menurutnya pembela kebenaran sekalipun masih membutuhkan pedang. Karena jika seorang pembela kebenaran sudah memutuskan untuk bertarung melawan kejahatan, maka dia membutuhkan senjata untuk membasmi kejahatan itu hingga sampai tuntas. Menanggapi itu, Sikat lalu mengatakan bahwa dia tidak ingin membasmi semua kejahatan. Tetapi Alex selalu mengatakan bahwa itu berarti apa yang Sikat lakukan selama ini hanyalah untuk pamer saja.
Alasan Alex mengajari Sikat ilmu pedang adalah karena Alex ingin Sikat untuk menjadi pahlawan kebenaran yang berani melawan penjahat terkuat sekalipun. Keadaan Sikat saat ini nampak terlihat begitu menyedihkan, dan Alex selalu menegur Sikat supaya tidak menggunakan nama pahlawan untuk menghajar penjahat demi melampiaskan amarahnya saja. Di masa lalu, Alex telah melakukan hal seperti itu, dan karena itulah dia tidak ingin Sikat untuk melakukan hal yang sama. Menanggapi Alex, Sikat lalu bertanya apakah Alex akan mengabaikannya jika dia sudah mulai putus asa. Yang kemudian dijawab oleh Alex bahwa dia tidak akan melakukan hal itu. Sebenarnya, Alex saat ini hanya ingin mendengar masalah milik Sikat saja. Tetapi menurut Alex, Sikat sudah tahu dengan siapa dia sebaiknya membicarakan masalah ini. Kemudian setelah berpisah dengan Alex, Sikat kemudian memutuskan untuk pergi ke kedai yang biasa dia kunjungi. Seperti biasa, sudah ada George yang duduk di sana. Sikat kemudian minum bersama sambil mengobrol dengan George. Tetapi di saat Sikat menanyakan tentang Shadow Corps, George tiba-tiba nampak terlihat seperti kaget dan dia menyuruh Sikat untuk memelankan suaranya. George adalah aktor yang hebat dan bisa saja dia saat ini sedang dibayar oleh ayah Sikat. Dan lalu setelah bertanya apakah George tahu di mana letak markas rahasia Shadow Corps, George kemudian memberikan sebuah peta kepada Sikat. Anehnya, peta itu digambarkan dengan begitu detail. Dan lalu setelah menerima peta itu, Sikat kemudian pergi sambil mengucapkan terima kasih. Namun ketika Sikat akan menuju ke lokasi di peta, George tiba-tiba meminta maaf dengan wajah serius. George memang adalah seorang informan, tetapi dia masihlah tetap teman Sikat juga. Menanggapi itu, Sikat kemudian mengatakan bahwa itu tidak masalah. Dan kini Sikat lalu berjalan menuju ke tempat ayahnya saat ini berada. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.